menaati sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang dan dunia ini." Ada perkataan yang senada dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa mereka telah lebih dahulu membenci aku. Kamu dibenci oleh dunia ini, sebab kamu bukan dari dunia ini. Karena itulah mereka membenci kamu." Maka jelaslah bahwa mengapa kita para pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Katolik, dibenci oleh dunia ini. Sebab kita bukan dari dunia ini, kita milik kerajaan surga. Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia menjadi manusia. Kita adalah milik roh kebenaran dan cinta kasih Allah. Dunia yang terkorupsi oleh dosa dan kuasa iblis, yang ingin mendirikan kerajaannya, berusaha untuk menebar kebencian, melakukan teror-teror kebencian kepada para pengikut Kristus, terlebih kepada orang-orang Kristen Katolik. Sebab mereka tidak ingin bahwa banyak jiwa yang diselamatkan. Mereka melakukan teror kebencian kepada para pengikut Kristus, sebab mereka ingin agar tidak banyak yang diselamatkan, dan mereka tahu, iblis tahu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan yang benar dan melalui kekatolikan itu. Ada 3 hal yang ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang terjadi pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang berdampak pula pada kita pengikutnya, sehingga dibenci oleh dunia ini. Yakni kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia, menebus dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kebenarannya.
Dan yang ketiga, karena cinta kasih-Nya. Demikianlah kita semua dibenci oleh dunia ini karena tiga hal itu. Bahwa kita percaya dan setia bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, menyelamatkan kita semua, sehingga kita memberi diri dibaptis dan termeteraikan menjadi milik Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita hidup benar seturut sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sabda kebenaran. Dunia ini membenci orang-orang benar dan orang-orang baik. Dan yang ketiga, oleh karena cinta kasih, di mana kita hidup di dalam kasih. Karena kita menghidupi kasih, dan kasih itu adalah Allah, Allah adalah kasih, maka di dalam diri kita, orang-orang yang terbaptis, ada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita hidup di dalam kasih. Dan sebagaimana sifat asali dari dunia yang adalah dikuasai oleh iblis yang ingin mendirikan kerajaannya itu adalah kebencian, lawan dari kasih. Maka mereka berusaha untuk terus-menerus melawan Allah, melawan pengikut Kristus yang menghidupi kasih itu dengan melakukan teror-teror kebencian. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita memang dibenci oleh dunia, tetapi kita dicintai oleh Allah dan kerajaan surga, serta seluruh penghuni kerajaan surga itu.